Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir di pertemuan ke-10 ini di mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, hari ini saya ingin membahas tentang penggunaan Microsoft SQL Server. Oke ya. Nih, saya lihat dulu. Ya, kita anggap nih. Nah, di sini saya punya atau kalian sudah buat kemarin SQL Server. Nah, ini ya server kita, server. Nah, di dalam server ini ada yang namanya tools atau package yang sudah disediakan oleh SQL Server. Nah, di dalam sini, ingat, ini server kita. Nah, di dalam server ada namanya database. Nah, jadi di dalam database ini ada namanya lagi data table. Nah, ya. Di dalam database ada yang namanya table. Ya, di sini ada namanya table master, table model, MSDB, dan DB. Nah, di dalam table ini ada yang namanya kolom. Ini kolom. Ini kolom-kolom dari table yang telah ada. Ingat ya. Jadi ini adalah hierarkinya. Server, di dalam server ada database, di dalam database ada table, di dalam table ada yang namanya kolom. Ya. Nah, jadi ini adalah hierarki dari sebuah SQL Server. Nah, setelah kalian memahami tadi hierarkinya, kita akan coba membuat sebuah database. Nah, jadi untuk membuat sebuah database, ada dua cara. Yang pertama lewat GUI atau GUI. Dan yang kedua lewat query. Ya. Nah, yang lewat pertama itu seperti ini caranya. Kalian klik di sini, klik database, klik kanan, baru klik new database. Nah, di sini kalian bisa langsung buat nama database baru. Misalnya, db belajar 1, db belajar. Oke ya. Baru klik OK. Kalau sudah, klik OK. Di sini kalian bisa pilih owner, cuma di sini default karena memang otomatis default. Nah, kalian klik OK. Nah, kalian berhasil membuat sebuah database DB belajar. Ini menggunakan sistem GUI. Nah, yang kedua, kita akan membuat dengan cara query. Nah, kalau cara query, kalian klik di sini terlebih dahulu, klik new query. Oke, nanti akan muncul halaman kayak tempat sintak atau tempat seperti tempat penaruhan kode di dalam sini. Nah, di sini kalian ketik aja nama query-nya. Misalnya kalian buat create database. Tulis apa nama database yang ingin kalian buat. Misalnya sini saya db tutorial. Diklik seperti ini, create database db tutorial ya. Nah, ingat, nggak boleh dalam suatu database ada namanya space, jadi dikasih aja garis bawah di bawahnya ya. Nah, underscore-nya. Nah, kalau sudah kalian buat seperti ini, kalian klik execute di sini atau tekan F5. Ya, jadi tekan execute atau F5, tinggal kalian klik. Oke. Oke, di sini dia menjelaskan bahwa command complete sukses. Berarti kita berhasil melakukan perintah untuk membuat suatu database. Tapi di sini kok tidak ada, Pak? Nah, kalau tidak ada, kalian perlu refresh di sini. Kalian klik di sini database, kalian klik kanan, baru klik refresh di sini. Nah, akan muncul di sini database-nya, DB belajar dan DB tutorial ya. Sudah kita buat dua itu tadi. Oke, tadi kalian sudah membuat sebuah database ya, di mana kita membuat sebuah dua
database dengan dua cara. Yang pertama dari cara GUI dan yang kedua dari query. Nah, untuk mengubah suatu database juga sama, bisa menggunakan dua cara. Di mana kalian bisa menggunakan yang pertama dari GUI atau dari secara tampilan di sini. Kalian tinggal klik, dia akan otomatis. Dan yang kedua berdasarkan query dari sini. Ya. Oke, kita coba yang pertama dulu. Di sini coba kalian klik kanan, kalian bisa ubah namanya di sini dengan menggunakan fitur rename. Oke, jadi hanya perlu kalian klik kanan di database yang ingin kalian ganti dengan nama rename. Ya. Jadi kalian klik rename. Nah, di sini sudah akan muncul. Kita ganti menjadi tutorial 1. Baru klik. Oke. Nah, dia otomatis akan terganti. Ya. Dia akan otomatis terganti di sini. Nah, itu cara mudahnya. Nah, tapi saya ingin kalian belajar menggunakan namanya query. Kenapa? Karena saat kalian nanti di pengkodingan atau di saat kalian melakukan source code, kalian akan namanya menggunakan query. Kalian tidak mungkin insert pakai manual. Pasti kalian akan menggunakan query untuk memasukkan data kalian ke dalam sebuah database. Cara kedua, untuk mengubah suatu database, itu menggunakan yang namanya alter. Jadi, alter ini adalah satu cara untuk mengubah nama dari suatu database. Jadi, kita ketik alter, baru nama database. Nah, baru kita masukkan nama lamanya. Nama lamanya adalah DB tutorial 1 ya. Jadi kita sudah ubah namanya jadi DB tutorial 1. Baru tambahkan lagi fungsi modif name. Kita masukkan modif name. Baru masukkan nama database yang baru yang ingin kita ganti lagi. Jadi kita masukkan sini, saya ganti lagi jadi ulang lagi. DB tutorial. Nah, kalau sudah, ini nggak boleh kalian langsung klik execute di sini ya. Kalau kalian klik execute, dia akan membuat database baru lagi. Jadi ini juga akan dijalankannya. Create database DB tutorial. Jadi saat kalian ingin melakukan suatu eksekusi hanya dalam beberapa baris, kalian harus lakukan seperti ini. Kalian klik ini, kalian blok. Jadi blok ini baru kalian klik execute agar yang ini juga tidak ikut dikerjakannya. Jadi dia yang mengerjakan yang kita blok. Kita blok ini, baru klik execute. Nah, database telah diubah di sini. Nah, di sini masih belum kelihatan. Kita klik sini, refresh. Nah, dia akan kembali lagi tadi. Nah, itu cara yang menggunakan cara query. Nah, ingat, dalam suatu database ada nama fungsi, yaitu yang namanya MDF dan LDF. Jadi saat kita membuat suatu database dengan cara yang GUI kah atau query, dia akan membuat nama file yang nama suatu data, yaitu namanya MDF dan LDF. MDF itu adalah master data file dan LDF adalah log data file. Jadi saat dia buat mode database ada namanya nanti MDF di sini. MDF atau bisa sebut master data file. Ini adalah kumpulan dari data-data. Jadi master data file adalah kumpulan data-data ya. Ini adalah kumpulan data-data kita yang telah kita kerjakan, yang kita isi gitu. Namanya adalah MDF, master data file. Dan yang kedua ada namanya file LDF atau disebut dengan nama log data file. Nah, di sini akan ketahuan semua aktivitas yang telah kita kerjakan dari membuat, ngedit, dan lain sebagai update. Nah, jadi
Jadi misal ada suatu masalah dalam suatu hal, misalnya kayak ada kerusakan dan lain sebagainya, kalian bisa melakukan namanya restore di sini. Jadi kalian bisa melakukan pemanggil database yang sebelum rusak yang sebelumnya bagus masih. Jadi yang kalian bisa melakukan restore lah anggapannya di sini, melakukan di LDF ya. Nah, ini pasti akan muncul di dalam database yang telah kita buat. Mau dari cara manapun dia akan ada terbuat namanya dua email ini ya. Oke, nah ini fungsi tadi sudah kalian belajar cara mengubah suatu nama database menggunakan query ya. Oke. Oke, selanjutnya kalian tadi sudah belajar yang namanya membuat database, mengubah nama suatu database. Mungkin kalian sudah sedikit kurang lebihnya paham cara penggunaan sebuah tools untuk melakukan membuat database atau mengubah nama dan membuat suatu database. Nah, di sini kita akan juga membahas atau cara menghapus suatu database. Kalian tadi sudah belajar membuat dan mengubah. Sekarang belajar menghapus database. Jadi saat kalian mau menghapus database, kalian hanya perlu di sini klik kanan, dan klik delete ya. Jadi dia hanya perlu klik kanan dan delete di sini. Jadi sama saja caranya ada dua juga, ada lewat GUI dan lewat query. Lewat GUI hanya kalian perlu klik kanan dan delete. Oke, di sini. Kalian hanya perlu klik OK setelah muncul ini. Nah, kalau klik OK dia akan terhapus sudah. Oke ya. Nah, habis itu cara kedua adalah menggunakan query. Jadi, kalau menggunakan query, sintaknya adalah seperti ini. Drop database, baru kita masukkan nama database-nya, db tutorial. Nah, db tutorial. Jadi kita masukkan namanya. Jadi kalau mau menghapus, sintaknya adalah drop database, baru masukkan nama database-nya. Cara menghapusnya sama seperti tadi, kalau kalian jalankan, blok dulu, baru kalian klik execute ya. Nah, comment complete. Berarti kita sudah berhasil menghapus yang namanya db tutorial. Sini klik kanan, sama tadi juga untuk melihat hasilnya, klik refresh. Kita berhasil membuat suatu database. Nah, oke, saya menghapus dulu supaya saya munculkan lagi. Kita runningkan lagi. Oh ya, kita hapus saja dulu ini. Kita buat. Oke, sudah. Oke, di sini ini adalah 3 cara untuk melakukan yang namanya membuat database, habis itu mengubah nama database, habis itu yang terakhir adalah menghapus database. Dan ini sintaknya. Dan saya ingin kalian belajar memahami sintak pembuatan ini. Karena dengan adanya ini, kalian lebih paham nantinya saat kalian saat kalian membuat suatu database menggunakan codingan. Karena kalian coding tidak mungkin membuat masukkan insert satu-satu atau membuat secara manual, pasti menggunakan sintak. Makanya saya mau kalian belajar menggunakan sintak untuk membuat suatu database. Nah, oke. Nah, setelah kita belajar cara membuat suatu database, kita lanjut ke namanya membuat table di dalam suatu database. Ya, tadi kalian sudah membuat database-nya, sekarang kita buat table di dalam database sesuai hierarki yang saya jelaskan di awal tadi. Oke, yang pertama kita klik enter aja di sini. Nah, biar muncul di sini. Nah, jadi yang pertama kalian bisa menggunakan yang namanya di sini. Kalian klik di db tutorial, klik tables.
Nah, di sini kalian bisa membuat new table. Ya, di sini kalian bisa membuat new table. Nah, dia akan memunculkan ini. Nah, di dalam sini kalian bisa membuat suatu table dalam suatu database ya. Jadi saya misalnya di sini membuat tabelnya yang pertama adalah uh, ID kampus misalnya. Saya buat di sini ID kampus. Sorry. Ya, ya ID kampus. Di sini nama kolomnya adalah ID kampus. Jadi di sini kalian bisa ganti, kalian bisa uh, menggunakan tipe data yang sesuai yang kalian inginkan ya. Jadi kalian bisa memilih tipe data, tapi sini saya menggunakan integer. Jadi di sini ada fitur namanya allow nulls. Jadi di sini diizinkan untuk kosong. Kalau emang, tapi saya tidak mau di sini ada kosong. Jadi kalian saya hilang-hilangnya. Habis itu di sini ada namanya nama kampus. Nama kampus. Nah, di sini saya kasih namanya varchar ya. Saya buat namanya varchar. Nah, di sini kalian bisa ubah. Kan di sini nilainya 10, jadi hanya 10 karakter maksimal. Tapi saya ingin buat sini 255 karakter bisa dimasukkan dalam suatu kolom di dalam nama kampusnya. Ya, oke. Nah, kalian di sini sudah buat database-nya, baru kalian klik atau ketik di keyboard kalian, Ctrl S untuk menyimpannya. Jadi Ctrl S, nah dia akan menyimpan sini namanya. Baru kalian buat namanya. Di sini saya akan kasih nama jadi table tb kampus. Nah, table kampus. Nah, setelah kita buat tadi masukkan ini, kita masukkan ini. Oke. Nah, setelah selesai, kita lihat di sini. Klik kanan, klik refresh. Nah, dia akan membuat suatu database, membuat suatu table di dalam database tutorial, yang itu namanya TB Campus yang telah kita buat tadi. Ya. Oke. Nah, ini cara menggunakan cara GUI. Habis itu cara kedua adalah menggunakan query. Nah, jadi saat kalian query, nah saat kalian menggunakan query, kalian bisa membuat sintaks seperti ini. Pertama, gunakan fitur use nama database-nya, db tutorial. Kenapa saya masukkan kata use di dalamnya? Karena jika kalian tidak masukkan use, dia akan database yang kalian buat, table yang kalian buat akan masuk ke dalam namanya db belajar. Masukkan di sini. Jadi untuk mengubah itu agar dia masuk di db tutorial, kita klik, kita buatkan di sini sintaknya db tutorial. Atau kalian bisa ubah di sini sebenarnya. Di sini kalian bisa ubah, pilih ini tanpa menggunakan use db tutorial. Nah, tapi saya ingin kalian belajar sedikit tentang sintak, jadi gunakan use db tutorial untuk dia mengakses di database tutorial ya. Oke, setelah masuk, kita masuk sini, baru kita buat database, buat table ya. Create table, create table. Kita buat situ karena kita sebuah nama kampusnya sudah, kita buat yang namanya jurusannya, jurusan dari kampus tersebut apa aja di dalamnya. Kita buat di sini create table nama table table jurusan ya, table jurusan. Oke. Jadi karena ada di dalam kampus ada jurusan, kita buat namanya table jurusan ya. Baru di sini kalian buka kurung, tutup kurung, baru dibuka kurung ini kalian enter. Nah, setelah buat ini, kalian tinggal masukkan apa yang ingin dimasukkan buat sini. Misalnya ID jurusan, misalnya ID jurusan bersifat integer. Nah, oke, bersifat integer. Nah, atau kan huruf kecil juga boleh, tapi di sini saya ingin huruf besar supaya enak cara bacanya gitu. Habis itu yang kedua adalah nama jurusan. Ini kedua adalah nama jurusan. Dan saya ingin dia bersifat varchar atau nchar ya. Bisa juga tadi yang tadi kalian sudah lihat di sini.
Jadi bisa menggunakan ini enchar atau varchar. Jadi di sini kita gunakan enchar aja. Tapi varchar juga bisa sebenarnya. Tapi udah kita buat aja varchar aja biar kalian paham bahwa ini adalah sama gitu, varchar dan enchar. Dan sini juga sama, saya kasih nilainya nilai karakter sebanyak 255 untuk bisa dimasukkan di dalam tabel di dalam kolom varchar ya, di dalam kolom nama jurusannya. Oke, jangan lupa dikasihkan koma lagi di sini, baru klik enter. Setelah masuk ini, habis nama jurusan, ID jurusan, nama jurusan, cukup. Nah, setelah selesai, sama seperti tadi, kalian harus yang namanya blok dulu, baru execute ya. Jika kalian langsung aja, tadi dia akan buat lagi database baru lagi gitu. Nah, jadi blok dulu, di blok baru klik execute ya. Klik. Oke, ini berhasil kita buat suatu data table di dalam database tutorial yang kita buat. Oke, di sini klik refresh. Nah, di sini kira muncul nama jurusannya ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan fungsi alter juga dengan drop dalam suatu tabel ya. Tadi kan sudah buat tabel data. Sekarang kita coba menghapus sebuah tabel. Nah, di sini ada dua cara. Cara menghapusnya sama seperti tadi. Kalian hanya perlu klik kanan dan klik delete. Jadi kalian bisa melakukan delete di sini. Dia akan muncul seperti ini. Langsung klik OK. Nah, kalian juga bisa melakukan yang namanya rename. Rename, seperti ini, kalian klik. Tinggal masukkan nama yang ingin kalian ganti. Ya. Nah, di sini kalian bisa tinggal masukkan nama yang kalian masukkan. Nah, selanjutnya, ada fungsi yang namanya menambahkan nama kolom di dalam suatu table. Nah, di sini kalian klik design. Nah, di sini kan tinggal ubah nama kolomnya. Kalian bisa klik nama kolomnya apa. Habis itu sama seperti tadi juga, kalian hanya perlu Ctrl S. Ya. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini saya tambahkan misalnya nama jurusan. Tambahkan apa, baru simpan. Ya. Oke, di sini cara menggunakan GUI-nya. Nah, tapi saya ingin kalian belajar menggunakan query. Jadi kita menggunakan query di sini. Oke, setelah saat kalian menggunakan query, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, ya. Sama seperti tadi, kita harus pastikan dia harus menggunakan ini dulu. Ya. Oke, kita coba membuat suatu table baru dari, membuat nomor kolom baru, membuat kolom baru dari sebuah table yang ada. Jadi kita sudah punya dari ini, table jurusan di dalam isinya ada ini. Nah, tentu kita coba tambahkan. Kita masukkan fungsi alter table yang kita pilih table yang mana mau kita ubah, yang kita mau masukkan atau kita tambahkan kolomnya. Masukkan sini tb jurusan. Jadi masukkan dulu nama tabelnya ya. Setelah selesai, baru kalian klik ini add. Baru apa yang ingin kalian tambahkan? Di sini misalnya saya namakan nama dosen. Misalnya nama dosen. Jadi di dalam itu ada namanya bukan nama dosen sih, jumlah dosen aja. Kan di dalam jurusan jumlah dosen. Jadi dalam itu ada namanya jumlah dosen. Ini dosen aja, lebih mudah. Dosen, oke. Jadi namanya ada dosen. Dia adalah bernilai integer di sini saya kasih. Dia bernilai integer karena dia adalah nilai. Oke, jadi akan menghasilkan angka aja. Integer. Jadi kalau sudah masuk seperti ini, kalian hanya perlu blok ini, baru kalian execute ya. Kita tambahkan.
Oke, dia berhasil. Kita sudah tambahkan di DB tutorial di tabel jurusan. Kita klik kolomnya. Nah, ada masuk yang baru. Integer. Ya, di sini. Oke. Kalau sudah selesai, berarti kan berhasil sudah ya. Nah, selanjutnya kalian bisa menghapus kolom juga. Jadi ini kan cara menambahkan atau menambahkan kolom. Jadi sekarang cara yang namanya menghapus kolom. Menghapus kolom. Jadi di sini cara menghapus kolom adalah dengan cara sama seperti tadi juga. Pakai fungsi alter table. Masukkan nama table yang ingin kalian masukin. Ya, kalau sudah masuk, baru kalian klik di sini, masukkan fungsi drop column. Baru masukkan nama yang ingin kalian hapus. Jadi masukkan nama yang ingin kalian, kolom yang ingin kalian hapus. Di sini saya ingin menghapus kolom dosen. Hapus kolom dosen, ya. Kalau sudah, kalian hanya perlu blok. Setelah blok, kalian klik exit. Oke, ini berhasil. Kita hanya perlu refresh di sini. Klik kanan, refresh. Baru kalian lihat kolomnya. Nah, dia sudah hilang. Jadi kita sudah mengubah atau menghapus kolom yang telah kita buat tadi. Nah, habis itu kita juga bisa mengubah namanya. Mengubah nama dan tipe data yang ada di kolom tersebut. Ya. Misalnya nih, kan di sini saya menggunakan varchar jurusan sekitar 255. Kita bisa ubah tipe datanya. Kita ubah tipe datanya lah. Kalau nama mungkin itu sama aja. Baru di sini kita coba fungsi tadi sama. Kita copy aja ini, fungsinya ini alter table. Masukkan alter table-nya. Baru masukkan fungsi alter column. Masukkan namanya. Nama tadi adalah nama jurusan. Nama jurusan. Baru ganti varchar-nya. Varchar-nya hanya sekitar 100. Hanya sekitar 100 ya. Saya mau karakternya di dalamnya cuma 100. Oke, kalau sudah sama seperti tadi juga, kalian blok dulu. Kalian habis itu klik execute ya. Oke, berhasil. Di sini kita lihat, kita refresh saja. Nah, dia berubah nilainya hanya 100 karakter ya. Jadi itu cara mengubah, menambahkan kolom, habis itu menghapus kolom, dan juga membuat sebuah atau merubah sebuah tipe data dalam sebuah kolom ya. Oke, di sini kalian sudah memahami tadi namanya fungsi-fungsi dari membuat database, habis itu membuat table, mengubah nama table, habis itu mengubah nama kolom dan lain sebagainya. Nah, kalau mengubah table tadi kan saya belum ada, cuma hampir sama aja. Nanti kalian coba langsung. Saya ingin kalian langsung mencoba di tempat. Saya ingin lihat kalian mengubah suatu nama table-nya. Oke. Mengubahnya secara query ya, bukan secara gue ya. Jadi nanti saya mau lihat juga. Oke, sekian materi di pertemuan ke-10 kita. Nanti jika yang tanyakan, silahkan tanyakan di perkuliahan kita. Oke ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.